Apakah kesejahteraan keluarga penting untuk mencapai masyarakat yang stabil dan harmonis? Tentu saja, namun masih banyak tantangan yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia. Selamat datang di video pembelajaran tentang kesejahteraan keluarga yang disusun oleh kelompok 14 paralel 3 mata kuliah manajemen sumber daya keluarga. Ada Laura, Bagus, Naura, Alia, Raffi, dan Naila. Di sini kami akan membahas berbagai aspek tentang kesejahteraan keluarga, tantangan-tantangannya, dan solusi yang dapat diterapkan. Kesejahteraan keluarga adalah fondasi penting bagi masyarakat yang stabil dan harmonis. Tujuan pembangunan kesejahteraan keluarga adalah untuk meningkatkan kualitas hidup dan rasa aman. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992, keluarga sejahtera adalah keluarga yang terbentuk melalui pernikahan sah, mampu mencukupi kehidupan yang layak, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki hubungan yang harmonis baik antar anggota keluarga maupun dengan masyarakat di sekitarnya. Penelitian di Desa Watu Merembe menunjukkan bahwa status kesejahteraan keluarga beragam. Dengan 59% keluarga berada di kategori keluarga sejahtera 1, 35,9% di keluarga sejahtera 2, dan hanya 5,1% yang mencapai keluarga sejahtera 3. Kesejahteraan keluarga mencakup berbagai aspek seperti kebutuhan material, emosional, sosial, dan psikologis. Beberapa pengertian tentang kesejahteraan keluarga. Jadi, menurut Dewi dan Ginanjar sendiri, kesejahteraan keluarga itu adalah sebagai suatu keadaan di mana anggota keluarga bisa merasakan keberfungsian keluarga yang optimal dan juga dapat memberikan mereka kepuasan dalam hal relasi, stabilitas keuangan, dan juga kesehatan. Sedangkan menurut Yare 2021, kesejahteraan keluarga mencakup kemampuan keluarga dalam menjalankan berbagai fungsi secara seimbang, seperti fungsi religi, sosial budaya, cinta ataupun kasih, reproduksi, perlindungan, pendidikan dan sosialisasi, ekonomi, serta merawat lingkungan. Kesejahteraan sendiri akan terjamin jika setiap fungsi keluarga tersebut dapat terjalankan dengan baik. Sedangkan klasifikasi dari tahapan keluarga sejahtera sendiri menurut BKKBN adalah 5. Yang pertama dari paling bawah itu ada prasejahtera, sejahtera 1, sejahtera 2, sejahtera 3, dan juga yang paling tinggi sejahtera 3+. Dimensi kesejahteraan ada 7, yaitu kesejahteraan ekonomi, kesejahteraan fisik, kesejahteraan sosial, kesejahteraan emosional, kesejahteraan lingkungan, kesejahteraan politik, dan yang terakhir ada kesejahteraan spiritual. Ketujuh dimensi ini tuh saling terkait dalam memastikan kualitas hidup yang optimal bagi setiap anggota keluarga. Salah satu tantangan utama bagi sebuah keluarga dalam mencapai kesejahteraan adalah kemiskinan, di mana kemiskinan ini dapat menghambat akses keluarga terhadap pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Ada 8 tipe kemiskinan yang perlu diatasi untuk membantu keluarga mencapai kesejahteraan, yaitu kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan pendapatan, kemiskinan siklus, kemiskinan kolektif terkonsentrasi, kemiskinan khusus, dan kemiskinan aset. Selain kemiskinan, pendidikan yang rendah juga menjadi tantangan yang besar bagi sebuah keluarga dalam mencapai kesejahteraan, di mana data menunjukkan bahwa 78,64% kepala keluarga yang tergolong miskin hanya menempuh pendidikan sebatas jenjang pendidikan dasar. Pendidikan yang rendah ini dapat mengurangi peluang keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan mereka baik dari segi ekonomi maupun sosial. Selanjutnya, kita akan membahas upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga, terutama pada 2 aspek utama, yaitu kemiskinan dan pendidikan rendah. Pada aspek kemiskinan, terdapat 3 langkah penting. Nah, yang pertama adalah pengembangan keterampilan dan pelatihan kerja untuk memberdayakan individu agar memiliki kemampuan yang dapat diterapkan dalam dunia kerja. Yang kedua, memberikan akses ke modal usaha yang bertujuan untuk mendukung masyarakat dalam memulai atau mengembangkan usaha mereka. Dan yang ketiga adalah diversifikasi sumber pendapatan agar keluarga tidak bergantung pada satu sumber penghasilan saja. Sementara pada aspek pendidikan rendah terdapat langkah-langkah yang menjadi prioritas. Yang pertama adalah program beasiswa dan bantuan pendidikan kerja untuk memastikan anak-anak mendapatkan akses pendidikan yang memadai. Yang kedua, peningkatan literasi dan pendidikan untuk orang tua sehingga mereka dapat mendukung proses belajar anak-anaknya dengan lebih baik. Dan yang ketiga adalah penyediaan pendidikan usia dini atau PAUD, serta pendidikan vokasi yang mempersiapkan individu memasuki dunia kerja secara lebih spesifik. Nah, upaya-upaya ini diharapkan dapat membantu keluarga untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
Berikut adalah contoh kasus yang dimana terdapat siswa SD yang menjadi bandar sabu karena kurangnya perhatian orang tua. Dalam kasus ini terdapat 2 anak berinisial RE dan AL yang direkrut menjadi kurir dan penjual narkoba. Hasil penjualannya dibagi antara RE dan AL. Ketika AL ditangkap oleh polisi, RE sempat melarikan diri namun akhirnya diserahkan oleh orang tuanya kepada pihak berwenang. Nah, dalam kasus ini kita dapat melihat beberapa penyebab utama. Yang pertama adalah kegagalan peran lingkungan keluarga dalam melindungi anak dari kejahatan. Yang kedua, kurangnya pengawasan, komunikasi, dan perhatian antara orang tua dan anak. Dan yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum dan pengawasan sosial di masyarakat. Nah, langkah-langkah atau solusi yang perlu dilakukan agar kasus ini tidak terjadi lagi adalah dengan meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Yang kedua, mengedukasi anak-anak dan remaja tentang bahaya narkoba. Dan yang ketiga adalah memperkuat nilai-nilai agama dan komunikasi yang sehat dalam keluarga. Contoh kasus selanjutnya yaitu terdapat 71,4 juta keluarga di Indonesia yang menghadapi berbagai masalah kesejahteraan. Dalam kasus ini, terdapat beberapa masalah seperti stunting pada balita, angka kematian bayi yang tinggi, dan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, BKKBN melakukan berbagai intervensi yang mencakup seluruh tahapan kehidupan, mulai dari pranikah hingga pengasuhan anak. Beberapa langkah yang dilakukan yaitu memberikan edukasi kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi, meningkatkan promosi kontrasepsi, memberikan pemahaman kepada calon orang tua mengenai pentingnya menjaga kesehatan ibu dan anak, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi remaja agar terhindar dari pengaruh buruk narkotika. Dengan intervensi yang tepat, diharapkan setiap keluarga dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan dan menciptakan generasi penerus yang berkualitas. Istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Selingga, Kabupaten Purbalingga. Desa Selingga di Kabupaten Purbalingga menunjukkan contoh bagaimana perempuan sering menjadi pencari nafkah utama. Meski bertentangan dengan norma tradisional, mereka mampu mengelola tanggung jawab ganda untuk mendukung ekonomi keluarga melalui usaha kreatif seperti produksi bulu mata palsu. Selanjutnya adalah ringkasan terkait kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga mencakup keseimbangan fungsi dan peran setiap anggota keluarga dalam mencapai 7 dimensi kesejahteraan. Tantangan seperti kemiskinan dan pendidikan rendah memerlukan solusi berupa pelatihan kerja, akses modal, dan bantuan pendidikan. Bersama kita dapat menciptakan keluarga yang lebih sejahtera dan generasi yang lebih berkualitas.